Halo semua, saya Kholis Muhammad Aska, NIM 114170017. Aku Aisyah Fira 114175056. Perkenalkan, saya Najma Fadia, NIM 143190006. Perkenalkan, aku Putri Reski NIM 114190008. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai sertifikasi ikan salmon. Berikut ini merupakan table of content dari kelompok kami. Baik, selanjutnya ada pendahuluan. Latar belakang dari sertifikasi ikan salmon, yang pertama, ikan salmon memiliki nilai jual yang tinggi, lalu produksi olahan ikan salmon belum marak di Indonesia, dan yang terakhir, sertifikasi merupakan tahapan yang sangat penting dan krusial. Apa itu perikanan? Perikanan merupakan segala hal yang berkaitan dengan budidaya atau pemanenan organisme akuatik, mulai dari berbagai macam ikan, udang, gurita, cumi-cumi, lobster, kepiting, dan yang lainnya. Selanjutnya ada tujuan dari sertifikasi ikan salmon. Yang pertama, menentukan sertifikasi yang dibutuhkan dalam usaha pengelolaan produk perikanan, khususnya pada studi kasus Blessing Fish. Kemudian, menentukan alur sertifikasi umum produk perikanan dan sertifikasi khusus pada studi kasus produk Blessing Fish. Dan yang terakhir, menentukan permasalahan yang ada dan menentukan rekomendasi yang dapat diajukan terhadap lembaga sertifikasi terkait sertifikasi produk perikanan. Baik, yang selanjutnya ada taksonomi ikan salmon. Berikut ini merupakan taksonomi dari ikan salmon saler. Selanjutnya adalah sertifikat kelayakan pengolahan SKP, yaitu sebagai syarat suatu perusahaan untuk menjalankan usaha pengolahan produk perikanan yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Indonesia. Kelayakan pengolahan adalah suatu kondisi yang memenuhi prinsip dasar pengolahan yang meliputi konstruksi, tata letak, higien, seleksi bahan baku, dan teknik pengolahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Permen KP 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1227 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa sertifikat kelayakan pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan atau UPI yang telah menerapkan cara pengolahan ikan yang baik, good manufacturing practice, dan memenuhi persyaratan prosedur operasi sanitasi standar, Standard Sanitation Operating Procedure. Dalam pembuatan SKP itu sendiri, terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau pelaku usaha terkait. Nah, berdasarkan Peraturan Dirjen Pengolahan dan Pemaparan Hasil Perikanan Nomor PR 09 DJ P2HP 2010, persyaratan UPI untuk mendapatkan sertifikat kelayakan pengolahan adalah sebagai berikut. 1. Setiap unit pengolahan ikan atau UPI, baik yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha, wajib memiliki sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP. Kedua, ruang lingkup SKP meliputi tempat atau unit yang melakukan pengolahan, pengemasan, dan atau penyimpanan. Ketiga, SKP dalam satu unit manajemen dibedakan berdasarkan jenis olahan dan atau potensi bahaya yang berbeda. Keempat, mempekerjakan sekurang-kurangnya satu orang penanggung jawab mutu yang mempunyai sertifikat pengolah ikan atau SPI yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan. Penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Permen KP 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1227, pada bab 3 tentang penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan dijelaskan pada pasal 3 ayat pertama terhadap UPI yang telah menerapkan cara pengolahan ikan yang baik, good manufacturing practice, dan memenuhi persyarat prosedur operasi sanitasi standar, Standard Sanitation Operating Procedure, akan diberikan SKP oleh Menteri.
Kemudian pada ayat 2, kelimpahan wewenang penerbitan SKP diberikan oleh Menteri kepada Direktur Jenderal untuk UPI yang memasarkan produk perikanan ke luar negeri dan kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk UPI yang memasarkan produk perikanan di dalam negeri. Kemudian, UPI yang dimaksud adalah meliputi kegiatan penanganan dan pengolahan ikan, sedangkan SKP yang dimaksud adalah diberikan bagi setiap jenis ikan yang ditangani dan atau diolah oleh UPI yang memenuhi persyaratan. Kemudian, apa saja syarat dan tata cara penerbitan SKP? Pertama, persyaratan terbit sertifikat kelayakan pengolahan SKP produk perikanan. Mula-mula, pelaku usaha harus mengajukan permohonan penerbitan SKP kepada Direktur Jenderal atau Lembaga Penilai Kesesuaian sesuai dengan kewenangannya. Permohonan disertai dengan kelengkapan dokumen meliputi fotokopi identitas pemohon, fotokopi nomor pokok wajib pajak, fotokopi surat pemberitahuan tahunan SPT pajak 2 tahun terakhir, dan fotokopi akte pendirian industri pengolahan ikan bagi perusahaan, serta ditambah dengan surat rekomendasi kelayakan pengolahan dari pengawas mutu. Adapun surat rekomendasi ini menjadi syarat dokumen yang harus diberikan oleh perusahaan terkait untuk proses penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan. Adapun jika suatu unit pengolahan ikan atau pelaku usaha belum memiliki rekomendasi kelayakan pengolahan dari pengawas mutu, maka pihak terkait dapat melakukan pembuatan rekomendasi kelayakan pengolahan sebagai berikut. Terlihat pada layar alur penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan ikan. Pertama, UPI mengajukan permohonan SKP kepada Kepala Dinas dilengkapi berkas persyaratan. Selanjutnya, Kepala Dinas menerima permohonan SKP dan membuat disposisi pelaksanaan. Lalu, pembina mutu yang mendapatkan disposisi melakukan pembinaan pra-SKP selama 1 hari. Kemudian, pembina mutu melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan SKP selama 1 hari. Jika syarat yang telah dikirimkan lengkap, maka akan dilanjutkan kepada proses berikutnya. Namun jika tidak, dikembalikan lagi ke permohonan SKP untuk dilengkapi lagi berkas-berkas terkait untuk diserahkan kembali kepada Kepala Dinas. Jika kelengkapan syarat telah terpenuhi, maka selanjutnya ialah pembina mutu melakukan pembinaan dan pengecekan penerapan GMP dan SSOP di UPI selama 1 hari. Lalu, pembina mutu melaksanakan pembinaan pra-SKP dan memberikan saran perbaikan serta melakukan verifikasi tindak lanjut perbaikan UPI maksimal selama 3 bulan. Jika telah dilakukan dengan baik dan telah terpenuhi semuanya, maka akan dilakukan pengiriman dokumen rekomendasi penerbitan SKP, alur proses produk dan data umum UPI ke Dirjen PDS PKP oleh Kepala Dinas selama 2 minggu. Selanjutnya kita masuk ke tata cara penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan. Mula-mula, UPI mengajukan permohonan SKP kepada Direktur Jenderal UP Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dengan melampirkan persyaratan sebagaimana yang telah disebutkan. Berdasarkan permohonan dimaksud selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah surat permohonan diterima, Kepala Dinas menugaskan pembina mutu daerah terdaftar untuk melakukan pembinaan awal terhadap UPI pemohon. Apabila hasil pembinaan awal tidak memenuhi syarat, maka UPI yang bersangkutan diberi kesempatan melakukan tindakan perbaikan dalam kurun waktu maksimal 2 kali 3 bulan sampai memenuhi syarat untuk mengajukan surat permintaan. Berdasarkan hasil pembinaan awal dan tindakan perbaikan, Kepala Dinas mengusulkan UPI yang telah memenuhi persyaratan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan laporan hasil pembinaan awal dan laporan tindakan perbaikan. Lalu, Direktur Jenderal menugaskan tim pembina mutu pusat terdaftar untuk melakukan kunjungan lapangan selambat-lambatnya 5 hari kerja.
Lalu, Direktur Jenderal memberikan nomor pendaftaran kepada pembina mutu pusat dan daerah. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari proses penerbitan SKP, Direktur Jenderal menetapkan panitia teknis SKP. Tim pembina mutu melakukan kunjungan lapang untuk melakukan evaluasi sebagaimana disebutkan sebelumnya. Unit pengolahan ikan melakukan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian selambat-lambatnya selama 3 bulan dan melaporkan hasil tindakan perbaikan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Dinas setelah dilakukan kunjungan lapang oleh tim pembina mutu daerah. Direktur Jenderal menugaskan tim pembina mutu pusat untuk mengevaluasi laporan tindakan perbaikan. Berdasarkan rekomendasi panitia teknis SKP, Direktur Jenderal menerbitkan SKP dengan satu, apabila dalam jangka waktu 3 bulan sebagaimana dimaksud, OP yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan, maka OPI tersebut harus mengajukan permohonan SKP kembali dengan proses yang dimulai dari permohonan SKP. Klasifikasi SKP terdiri dari 2 kategori, yaitu lulus dan dinyatakan tidak lulus. Adapun sertifikat kelayakan pengolahan SKP berlaku selama 2 tahun dan selambat-lambatnya setelah 14 hari kerja dilakukan kunjungan lapang untuk memperbaharui SKP atau membekukan SKP apabila dari hasil kunjungan lapang tidak memenuhi persyaratan seperti ketentuan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP 01 Men 2007 tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada proses produksi, pengolahan, dan distribusi. Berikut adalah contoh surat kelayakan pengolahan produk perikanan yang dimiliki oleh PT Sumber Bina Bahari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan studi kasus mengenai produk pengolahan perikanan dengan nama Blessing Fish, yang mana produk ini merupakan produk dari perusahaan PT Prasetya Agung Cahaya Utama. Profil perusahaan: PT Prasetya Agung Cahaya Utama ini didirikan pada tahun 2009 sebagai pionir produksi smoked salmon ekspor di Indonesia. Lebih tepatnya, perusahaan ini berlokasi di Bali, di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Produk yang dihasilkan dari perusahaan ini terutama adalah ikan asap atau smoked fish, yang mana jenis-jenis ikannya yang terdapat pada produk ini adalah salmon, tuna, gindara, dan marlin. Kemudian sertifikasi yang dimiliki oleh perusahaan ini adalah HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point serta sertifikat halal MUI. Alur produksi: pertama-tama, perusahaan ini mengumpulkan bahan baku ikan, yang mana pada ikan salmon sendiri yang merupakan salmon Atlantik diimpor dari negara Norwegia. Oleh karena budidaya salmon di Indonesia tidak dapat berjalan dengan optimal akibat keadaan iklim atau cuaca yang tidak memungkinkan. Adapun ikan-ikan lainnya yang telah tadi disebutkan berasal dari budidaya ikan yang dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah pengolahan ikan. Ikan tersebut dilakukan pemotongan atau trimming, kemudian diasinkan, dan kemudian dilakukan pengasapan dingin atau cold smoking process. Selanjutnya adalah pengemasan. Pengemasan ini dimaksudkan agar dapat tahan lama di pasar, yang mana biasanya pasarnya adalah supermarket dan restoran-restoran. Kemudian yang terakhir adalah pemasaran. Pemasaran ini ditujukan ke berbagai wilayah di Indonesia dan juga dilakukan ekspor ke khususnya pada negara Myanmar dan Malaysia. Sertifikasi ikan asap. Menurut Badan Standarisasi Nasional, persyaratan sertifikasi produk ikan dan produk perikanan yang diasap mencakupi jenis-jenis sebagai berikut. Yang pertama, SNI produk yang diajukan untuk sertifikasi adalah SNI 8442 mengenai teripang asap. Kemudian SNI 2725
tentang ikan asap dengan pengasapan panas. Dan yang ketiga adalah SNI 2691 tentang ikan kayu. Dapat dilihat pada kriteria tersebut tidak ada SNI yang menjelaskan mengenai produk ikan asap dengan pengasapan dingin. Belum adanya SNI tersebut menyebabkan perusahaan ini belum melakukan sertifikasi SNI pada produk Blessing Fish, sehingga hanya melakukan sertifikasi HACCP dan juga Halal MUI. Untuk lebih jelasnya mengenai sertifikasi HACCP akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan saya. Selanjutnya adalah sertifikasi penerapan PMMT atau Program Manajemen Mutu Terpadu berdasarkan HACCP dari PT Prasetya Agung Cahaya Utama. Lalu bagaimana alur sertifikasinya? Sertifikasi ini dimulai dengan UPI atau Unit Pengolahan Ikan yang dalam kasus ini adalah PT Prasetya Agung Cahaya Utama yang mengajukan permohonan melalui surat atau email kepada Pusat Pengendalian Mutu. Dalam pengajuan permohonan ini, UPI diharuskan melampirkan dokumen berupa yang pertama, manual HACCP yang telah divalidasi, yang juga di dalamnya mencakup panduan mutu penerapan cara pengolahan ikan yang baik atau Good Manufacturing Practice, dan pemenuhan persyaratan prosedur operasi standar sanitasi atau POSS. Yang kedua adalah fotokopi identitas pemohon, fotokopi SKP atau sertifikat kelayakan pengolahan yang seperti telah disebutkan pada bahasan sebelumnya merupakan sertifikat yang wajib dimiliki semua UPI baik skala kecil maupun skala besar. Selanjutnya ada fotokopian PWP, fotokopi sertifikat pelatihan HACCP bagi penanggung jawab mutu, dan surat pernyataan melakukan proses produksi secara aktif dan menerapkan HACCP. Setelah itu, akan dilakukan pengecekan kecukupan dokumen oleh Pusat Pengendalian Mutu. Apabila belum mencukupi, akan kembali diinformasikan kepada UPI selaku pemohon untuk melengkapi dokumennya. Apabila sudah memenuhi, Pusat Pengendalian Mutu akan menugaskan tim inspeksi selambat-lambatnya dalam 10 hari kerja. Kemudian akan dilakukan inspeksi untuk memeriksa keberlangsungan penerapan HACCP pada UPI yang bersangkutan. Setelah inspeksi, apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka UPI diharuskan melakukan tindakan perbaikan ketidaksesuaian selambat-lambatnya dalam 1 bulan. Kemudian melaporkan hasilnya kepada Pusat Pengendalian Mutu melalui sistem HACCP online. Apabila tidak ditemukan ketidaksesuaian, hasil inspeksi akan langsung dilaporkan kepada Pusat Pengendalian Mutu. Kemudian, Pusat Pengendalian Mutu akan menugaskan Komisi Approval untuk melakukan evaluasi atas hasil inspeksi tersebut. Selanjutnya, Kepala Bidang Inspeksi dan Ketertelusuran akan melakukan penetapan rate sertifikat penerapan PMMT berdasarkan HACCP. Sampai akhirnya, sertifikat penerapan PMMT berdasarkan HACCP akan diterbitkan oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. Pada sertifikasi penerapan PMMT berdasarkan HACCP ini terdapat 3 tingkatan. Yang pertama, rate A apabila temuan minor berjumlah maksimal 6, temuan mayor berjumlah maksimal 8, tidak ada ketidaksesuaian serius dan juga kritis. Kemudian, rate B apabila temuan minor berjumlah maksimal 7, temuan mayor berjumlah maksimal 10, ketidaksesuaian serius berjumlah maksimal 2, dan tidak ada kritis. Keterangan untuk rate B, jumlah temuan mayor dan ketidaksesuaian serius maksimal berjumlah 10. Kemudian rate C apabila jumlah temuan minor adalah lebih dari 7, temuan mayor maksimal 11, dan ketidaksesuaian serius maksimal berjumlah 4. Berikut adalah contoh sertifikat penerapan PMMT berdasarkan HACCP milik PT Prasetya Agung Cahaya Utama. Sertifikat ini berlaku sejak tahun 2014. Padahal sertifikat penerapan PMMT hanya berlaku untuk 1 tahun, yang berarti sertifikat milik PT Prasetya Agung Cahaya Utama ini sudah tidak berlaku untuk tahun sekarang, atau mungkin bisa juga
PT Prasetya Agung Cahaya Utama ini belum mengupdate sertifikat yang ada di dalam website-nya. Selain itu, Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan selaku otoritas kompeten berhak melakukan pembekuan maupun pencabutan sertifikat penerapan PMNT berdasarkan HACCP. Pembekuan dilakukan apabila UPI tidak melakukan tindakan perbaikan dalam rentang waktu maksimal 30 hari. Sedangkan pencabutan dilakukan apabila yang pertama, UPI tidak melakukan tindakan perbaikan dalam rentang waktu maksimal 60 hari. Dan juga pencabutan dapat dilakukan apabila UPI melakukan pelanggaran hukum seperti penipuan dan atau penyalahgunaan dokumen terkait sertifikat PMNT berdasarkan HACCP. Kemudian ada kesimpulan. Berikut ini merupakan kesimpulan dari penjelasan yang telah kami sampaikan. Kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini yang menjadi acuan kami dalam mengkaji mengenai sertifikasi ikan salmon. Sekian pemaparan dari kelompok 11. Terima kasih.